Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Rismawati dengan nomor NPM 125251003. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 1. Kali ini akan membahas tentang menguasai jurnal penyesuaian lanjutan di PTKNU Ritilindo pada Lab Sistem Akuntansi Universitas Latansa Mesir. Nah, di sini tuh kita langsung aja ke pengaturan, terus ke bagian akun, udah gitu buat akun baru ya. Nah, udah gitu di sini ada nama sama kode, terus kodenya itu kita isi dengan 1104 dan namanya itu asuransi dibayar di muka. Terus buat kelompoknya itu aset lancar. Udah gitu tinggal buat dan tambahkan baru lagi, terus kita tuh bikin lagi kan, itu maaf kepencet. Terus kodenya itu ada 1105, namanya itu sewa dibayar di muka. Kelompoknya itu masih sama kayak aset lancar. Nah, di sini kan udah kita langsung buat dan tambahkan lagi, yaitu buat lagi gitu ya. Di situ ada nama, kita itu masukin perlengkapan kantor. Terus buat kelompoknya itu aset lancar. Begitu buat. Terus di sini kita ke buat lagi buat akun kayak tadi gitu, cuma namanya beda. Terus di sini namanya itu akumulasi penyusutan, terus dan kelompoknya itu aset tetap. Terus buat udah gitu kita di sini udah ada aset tetap, terus dan lagi terus kita ke buat kelompok baru, yaitu kayak buat judulnya itu kan nama liabilitas jangka panjang. Begitu kelompoknya itu kewajiban, terus tinggal di sini masuk ke buat dan tambahkan baru, berarti buat lagi ya. Terus ada namanya itu liabilitas jangka pendek, terus disitunya kewajiban, kelompoknya itu kewajiban buat. Udah gitu ke buat akun baru lagi, yaitu kayak tadi itu yang ada kodenya. Kodenya itu 2201, namanya itu utang bank jangka panjang, dan kelompoknya itu ke liabilitas jangka panjang. Di situ ada nama, kode sama kelompok, namanya itu utang jangka panjang, kodenya 2201 dan kelompoknya itu tadi. Udah gitu buat, terus kita buat lagi. Ada nama, di situ kita isi kodenya dulu kita isi 2102. Terus udah kode kita isi ke nama. Namanya itu utang gaji dan komisi, dan kelompoknya itu liabilitas jangka pendek. Terus kan ada nama kode kan buat lagi sama kodenya juga kita 2103, namanya itu utang bunga, dan kelompoknya itu masih tetap liabilitas jangka pendek. Udah gitu buat dan tambahkan baru. Buat atau tambahkan baru ya guys, teman-teman. Berarti tadi itu buat. Terus udah gitu kita ke sini ada beban operasional. Kita buat baru ya, bagian akun bukan bagian akun, apa sih namanya, nanti lupa. Terus di situ beban operasional namanya, terus kodenya itu 51. Teman-teman ini nge-lag 03, namanya itu beban asuransi.
ada kodenya juga, kita isi dengan 5104. Terus namanya kita isi dengan beban bunga, dan kelompoknya itu masih tetap beban operasional. Dan kalau gitu buat dan tambahkan baru bisa. Nah, di sini terus kodenya itu 5105, namanya itu beban komisi penjualan. Terus intinya tuh beban operasional. Udah gitu buat. Nah, di sini udah kan bikin bagan akunnya. Udah selesai, terus kita ke pengaturan lagi. Terus kita scroll ke bawah, ada buat kelompok baru. Nah, di sini kita buat namanya itu beban dan type-nya itu kelompok beban. Nah, terus buat. Udah gitu scroll lagi ke bawah, buat akun baru. Namanya itu beban, gaji, dan kelompok itu beban. Terus di sini, dari situ buat kan udah tuh. Terus kita buat akunnya lagi, akun baru yang tadi tuh kayak tadi belum beres. Di situ beban, penyusutan, dan kelompok itu pasti beban. Begitu buat tambahkan baru. Nah, di sini lagi namanya itu beban perlengkapan. Nah, di situnya tuh pasti map ini lagi nge-lag. Nah, di sini pasti beban. Udah gitu kita ke pengaturan, kita ke pembayaran. Terus buat pembayaran baru. Nah, di sini ada tanggal, kita ubah tanggalnya itu tanggal 1 bulan Februari 2025. Udah gitu buat akunnya itu Bank Mandiri operasional. Buat penerimanya itu salah guys, PT Asuransi Garda Nasional. Nah, deskripsinya itu asuransi kebakaran. Udah gitu di situnya ada akunnya itu asuransi dibayar di muka, dan ada jumlahnya itu kita isi dengan 24 juta. Udah gitu tinggal buat dan tambahkan baru itu ya. Scroll ke atas. Nah, buat tanggalnya kita ganti juga tanggal 1 bulan Februari 2025. Itunya Bank Mandiri operasional. Dan di situ penerimanya itu Bapak Hartono. Di sini cuma Bapak Hartono. Buat deskripsinya itu sewa ruko, dan buat akunnya itu sewa dibayar di muka, dan jumlahnya itu kita isi dengan jumlah 30 juta. Udah gitu buat. Nah, udah gitu kita ke penerimaan. Nah, ke penerimaan kita buat penerimaan baru. Di sini nggak ada internet, maaf ya, tadi iklan dulu. Di sini ada tanggal, dan tanggalnya itu kita ganti dengan tanggal 1 bulan Februari 2025. Masih sama yang kayak tadi, cuma ini tadi ada kesalahan dikit. Dibayar olehnya itu di sini masih nge-lag karena kayak masih mikir. Di situ tuh mau ditulis Mandiri operasional. Maaf guys. Cuman kayaknya nggak jadi. Dihapus lagi. Di sini lagi nyari dulu di modul. Di sini kita udah ketemu, dan intinya tuh Bank Sentral Asia. Udah gitu di sini tuh ada Bank Mandiri operasional, dan deskripsinya itu pinjaman
Terus di sini yang belum kepilih itu akun. Nanti kita pilih akun. Di sini nge-like. Di sini tuh bukan pakai S ya, pakai C, central. Akunnya itu kita pilih-pilih dulu tambang jangka panjang, dan jumlahnya itu kita masukkan sejumlah nominal 200 juta. Udah gitu tinggal buat. Udah gini kita ke apa namanya, lupa, ke penjurnalan. Di sini masih kosong. Terus kita buat penjurnalan baru. Nah, di sini ada tanggalnya kita ubah jadi tanggal 29 bulan Februari 2024. Nah, di sini ada nama akun. Nama akunnya itu kita cari dulu, yaitu apa ya? Beban penyusutan. Nah, itu ada beban penyusutan. Udah itu bawahnya akumulasi penyusutan. Di sini udah beban penyusutan sama akumulasi penyusutan. Nah, di debit sama kreditnya kita isi seharga senominal di sini kepencet ya yang itunya, jadi ini tuh kan kepencet. Maaf ya, ini agak ini 2.750.000 sama di kredit juga sama. Terus udah gitu, udah beban penyusutan, terus buat dan tambahkan baru. Scroll ke atas lagi, di sini tanggal kita ganti juga jadi tanggal 29 Februari 2024. Terus ada akun sama debit kredit. Nah, si akunnya itu kita isi dengan beban asuransi sama asuransi dibayar di muka. Apa ya, ininya nge-lag, susah penempatannya jadinya. Beban asuransi terus sama tuh kan, di sini masih nge-lag guys, maaf ya. Di sini masih nge-lag, masih belum bisa dipencet-pencet. Bisa dipencet tapi nggak sesuai gitu. Begitu. Bawahnya itu beban asuransi. Bukan. Nah, di sini tuh kita isi dengan salah. Kok nge-lag sih? Beban asuransi. Bawahnya itu asuransi dibayar di muka. Nah, di sini udah kan beban asuransi sama asuransi dibayar di muka, debitnya itu 2 juta dan si kreditnya juga sama 2 juta. Udah gitu tinggal buat dan tambahkan baru. Di sini masih nge-lag karena faktor sinyal mungkin. Scroll lagi ke atas. Dan buat tanggalnya kita ganti juga jadi tanggal 29 Februari 2024. Nah, di sini ada akun sama debit kredit, akunnya yang juga kita pilih yang tadi sama kita udah dibikin. Beban perlengkapan. Terus bawahnya itu perlengkapan. Beban perlengkapan. Di sini kita masukin jumlahnya itu 4.500.000 dan si kreditnya juga sama 4.500.000, debitnya juga sama. Udah gitu kita buat dan tambahkan baru. Scroll lagi ke atas, ada tanggal. Di sini lagi ada tanggal, kita ganti juga tanggalnya jadi tanggal 29 Februari 2024. Udah gitu ke bawahin
di sini masih ngelik guys. Nah di sini ada akun debit kredit. Nah akunnya itu kita cari dengan beban bunga, ya beban bunga, dan bawahnya itu utang bunga. Nah di situ udah, dan harganya itu kita nominalnya itu kita ituin 2 juta di debit, dan kredit juga sama 2 juta. Udah gitu kita ke ini buat dan tambahkan baru lagi, kalau enggak buat. Sini nge-lag jadi nggak bisa ini. Ini masih nge-lag ya teman-teman, maafin. Nah buat dan tambah baru, dari sini ada tanggal kita ubah juga jadi 29 Februari 2024. Udah gitu akunnya itu kita masukin beban komisi dan beban komisi penjualan, utang gaji dan komisi. Dan di situ tuh sebesar di debitnya ya itu sebesar apa ya, lupa lagi, 3.500.000 mungkin ya, 3.500.000. Di debitnya juga sama 3.500.000. Udah gitu kita ke di sini kan udah ya, udah keisi, cuma kode pajak doang yang nggak keisi karena cuma kita nggak tahu dan nggak dipraktekin juga. Dari situ buat dan tambahkan baru. Nah di sini tuh scroll lagi ke atas ada tanggalnya seperti biasa kita ganti dengan tanggal 29 bulan Februari 2024. Nah si akunnya itu kita pakai beban gaji, dan bawahnya itu utang gaji dan komisi. Di sini ada kesalahan juga tuh dalam penyampaiannya, jadi susah di klik-kliknya itu. Mungkin kalau misalnya di laptop lebih gampang mungkin ya teman-teman. Di sini Ana udah jarang banget karena emang gak bisa. Nah di sini langsung kita ke debit dulu deh, karena yang si akunnya susah diklik ya. Di debit tuh 500.000 sama kredit 500.000. Udah gitu kita balik lagi ke akun. Nah di akun tuh bisa kayaknya, cuma kita tuh kesulitan buat nyentuhnya. Beban gaji. Nah bisa guys, bisa teman-teman. Dan bawahnya itu belum bisa diklik ya, jadi kita harus nunggu dulu. Jadi kita si debit kita tambahin 01 jadi 5 juta ya, bukan 500.000. Nah kita balik lagi ke ini, jadi utang gaji dan komisi. Gak ada lagi tuh, coba kita ini lagi, utang gaji dan komisi. Nah alhamdulillah di sini udah tuh ya. Buat dan tambahkan baru. Nah di sini ada tanggal kita ubah juga jadi tanggal 29 Februari 2024. Terus akun di situnya tuh beban sewa kantor, dan di situ ada beban sewa kantor kan. Nah beban sewa kantor, terus bawahnya juga sewa dibayar di muka. Nah itu tuh udah gitu kita tuh kan ininya ke klik, jadi beda. Yang awal-awal tuh yang bener ya, jadi itu tuh nggak sewa dibayar di muka semua, jadi
yang di debit itu beban sewa kantor. Nah, di debit sama kredit itu 10 juta. Udah di sini. Nah, ini tampilannya yang barusan tadi kita bikin segitu. Nah, di sini tuh ada kesalahan dalam penempatan nama, kayak yang tadi itu yang 10 juta itu kayak klik atau apa. Kalau itu udah dibenerin ya. Terus kita ke penjurnalan. Nah, terus kita 4.500.000 itu kita sunting. Nah, di sini kan akun itu beban perlengkapan. Jadi kita ganti yang bawahnya itu dengan perlengkapan kantor. Nah, jadi di sini udah perbarui. Nah, di sini udah, dari situ kita ke apa sih namanya itu? Lupa. Oh, penerimaan. Di sini ada Bank Sentral Asia. Nah, kita sunting juga. Terus nah, di sini tuh kode pajak itu kita kasih PPN 12%. Nah, gitu perbarui. Dan udah, ini kita ke ringkasan. Nah, ini ringkasannya. Terus ini ringkasannya yang ini. Udah gitu. Udah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat.